never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nama Veda Ega Pratama tiba-tiba bergema di setiap sudut Circuito de Jerez, menggeser pusat perhatian, membalikkan ekspektasi, dan memaksa dunia untuk menoleh ke satu titik yang sebelumnya tak dianggap sebagai ancaman besar. Moto3, kelas yang selama ini sering dipandang sebagai sekadar pembuka sebelum hiruk-pikuk kelas utama, mendadak berubah menjadi panggung utama yang penuh sesak, bukan karena mesin, bukan karena tim besar, tapi karena satu nama yang membawa cerita, keberanian, dan aura yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Tak ada yang benar-benar siap melihat fenomena ini. Tiket yang biasanya tersedia hingga hari terakhir, kali ini lenyap seperti ditelan bumi. Antrean mengular, bukan hanya di platform digital, tetapi juga di loket fisik. Seolah semua orang berlomba mengamankan satu kesempatan langka untuk menyaksikan sesuatu yang mereka sendiri belum sepenuhnya pahami. Mereka hanya tahu satu hal, jika tidak datang sekarang, mereka akan menyesal. Dan di balik semua itu, ada satu sosok muda dari Indonesia yang secara perlahan namun pasti menjadi pusat gravitasi baru di lintasan balap Eropa. Apa yang dibawa oleh Veda bukan sekadar kecepatan. Dunia balap sudah dipenuhi pembalap cepat, tapi yang ia hadirkan adalah sensasi. Setiap gerakannya di lintasan seperti menyimpan cerita. Cara ia masuk tikungan, cara ia menahan rem di batas terakhir, cara ia membuka gas seolah tak peduli risiko, semua terasa berbeda, lebih liar, lebih berani, dan entah bagaimana, lebih hidup. Penonton tidak hanya menonton balapan, mereka merasakan ketegangan yang nyata, seolah setiap lap adalah pertaruhan yang bisa berakhir dengan keajaiban atau bencana. Eropa, yang selama ini dikenal sebagai pusat tradisi balap motor dunia, mendadak menemukan sesuatu yang asing namun memikat. Veda bukan produk Akademi Balap Elit Eropa, bukan pula hasil pembinaan panjang dari sistem yang mapan. Ia datang dari jalur yang berbeda, dengan pendekatan yang lebih mentah, lebih instingtif. Dan justru disitulah letak daya tariknya. Ia seperti membawa angin baru yang merusak pola lama, membuat para pengamat kebingungan sekaligus penasaran. Namun di balik semua sorotan itu, ada cerita yang jauh lebih dalam, cerita tentang darah, tentang warisan, tentang disiplin yang ditempa sejak usia dini. Nama Sudarmono mungkin tidak sepopuler anaknya di panggung internasional. Tapi di balik layar, dialah fondasi dari semua ini. Didikan keras, latihan tanpa kompromi, dan standar tinggi yang tak pernah diturunkan telah membentuk karakter Veda menjadi lebih dari sekadar pembalap. Ia bukan hanya cepat, tapi juga tangguh. Ia tidak mudah goyah, bahkan ketika berhadapan dengan nama-nama besar yang sudah lama menguasai lintasan. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kontras yang hampir terasa tidak masuk akal. Di lintasan, Veda adalah petarung tanpa ampun. Ia menyalip di celah sempit, menekan lawan tanpa ragu, dan mengambil resiko yang membuat banyak orang menahan napas. Tapi begitu helmnya dilepas, sosok itu berubah total. Senyumnya sederhana, sikapnya tenang, dan cara ia berbicara mencerminkan nilai-nilai yang jarang terlihat di dunia balap yang keras. Ada kesopanan, ada rasa hormat, ada sesuatu yang terasa hangat di tengah atmosfer kompetisi yang dingin. Dan justru disitulah daya magis itu muncul. Penonton tidak hanya melihat pembalap, mereka melihat manusia, mereka melihat cerita, mereka melihat perjalanan dari tempat yang jauh, dari budaya yang berbeda, yang kini berdiri sejajar dengan para raksasa di panggung dunia. Banyak yang datang awalnya karena penasaran, tapi pulang dengan rasa kagum yang sulit dijelaskan. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah gelombang FOMO yang nyata. Media sosial dipenuhi potongan video, komentar, spekulasi, dan prediksi. Nama Veda menjadi trending, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Eropa. Orang-orang mulai merasa bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang besar, dan tidak ingin menjadi bagian yang tertinggal. Bahkan, tidak sedikit penggemar dari Indonesia yang rela menempuh perjalanan panjang, melintasi benua, hanya untuk berdiri di tribun dan meneriakkan namanya. Sementara itu, di balik gemerlap sorotan publik, suasana di pedok mulai berubah. Tim-tim rival yang awalnya mungkin menganggap Veda sebagai pendatang baru yang belum berpengalaman, kini mulai melihatnya sebagai ancaman serius. Data balapnya dianalisis, gaya berkendaranya dipelajari, dan strategi mulai disusun khusus untuk menghadapinya. Ada ketegangan yang terasa, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara psikologis. Para pembalap veteran yang sudah terbiasa dengan pola balapan tertentu, kini dipaksa keluar dari zona nyaman. Mereka harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya.
Veda tidak selalu mengikuti pola umum. Ia bisa muncul tiba-tiba di posisi yang tidak terduga, melakukan manuver yang tidak biasa, dan mengubah jalannya balapan dalam hitungan detik. Ini bukan hanya soal kecepatan, tapi soal keberanian untuk bermain di batas yang berbeda. Dan perlahan, tanpa banyak orang sadari, sebuah pergeseran besar sedang terjadi. Moto3 yang dulu dianggap sebagai kelas pemanasan, kini mulai berdiri dengan identitasnya sendiri. Penonton tidak lagi datang hanya untuk menunggu MotoGP. Mereka datang untuk Moto3. Mereka datang untuk cerita, untuk drama, untuk momen-momen yang tidak bisa diprediksi. Dan di pusat semua itu, berdiri seorang pembalap muda dari Indonesia yang membawa lebih dari sekadar ambisi. Namun semua sorotan ini juga membawa beban yang tidak kecil. Ekspektasi yang terus meningkat bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberi dorongan, energi, dan kepercayaan diri. Tapi di sisi lain, ia juga bisa menjadi tekanan yang berat, terutama bagi seorang pembalap muda yang masih dalam tahap pembuktian. Setiap gerakan kini diperhatikan, setiap hasil dianalisis, dan setiap kesalahan bisa diperbesar. Hari balapan pun semakin dekat. Atmosfer di Jerez terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, bercampur dengan antusiasme yang sulit dikendalikan. Semua orang menunggu satu hal, apakah fenomena ini akan berlanjut menjadi kenyataan di lintasan, atau justru akan runtuh di bawah tekanan. Tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, dunia sudah terlanjur terpesona. Nama Veda Ega Pratama sudah terukir, bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai simbol dari sesuatu yang lebih besar, tentang keberanian untuk bermimpi, tentang menembus batas, dan tentang bagaimana satu orang bisa mengubah cara dunia melihat sebuah kelas balapan. Dan ketika lampu start akhirnya padam, semua cerita, semua ekspektasi, semua spekulasi akan bertemu dalam satu titik yang sama, lintasan. Di sanalah segalanya akan diuji. Di sanalah kebenaran akan terungkap, dan di sanalah dunia akan melihat apakah badai yang telah dibangkitkan ini benar-benar akan menjadi sejarah, atau hanya sekadar kilatan yang memukau sesaat sebelum menghilang. Namun melihat bagaimana semuanya telah berkembang sejauh ini, sulit untuk percaya bahwa ini hanya kebetulan. Terlalu banyak yang telah berubah, terlalu banyak yang telah terpengaruh, dan terlalu besar dampaknya untuk diabaikan begitu saja. Apapun yang terjadi nanti, satu hal sudah pasti. Moto3 tidak akan pernah sama lagi.